Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadona, NIM 2030106032, kelas Biologi 2B, jurusan Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi PT Rhodophyta atau tumbuhan paku. Berikut adalah indikator tentang PT Rhodophyta. Baik, selanjutnya kita masuk kepada indikator yang pertama, yaitu pengertian PT Rhodophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau PT Rhodophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. PT Rhodophyta berasal dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan phyton yang berarti tumbuhan. Sehingga PT Rhodophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormos berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Kormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta berproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh karena memiliki pembuluh pengangkut. Selanjutnya kita masuk kepada indikator tumbuhan paku yang kedua, yaitu ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah: yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat di udara, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kelima, daun yang masih muda menggulung. Daun pada tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofit. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam, tidak berbunga. Dan yang ketujuh, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu klasifikasi. Tumbuhan yang satu ini memiliki sekitar 12.000 spesies. Berbagai jenis spesiesnya mampu tumbuh dan bertahan hidup di berbagai daerah dengan iklim yang berbeda. Dan inilah beberapa jenis dari tumbuhan paku. Yang pertama, subdivisi Lycopsida, yaitu spesies yang satu ini merupakan jenis spesies dari tumbuhan paku yang dapat menghasilkan dua bentuk spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari daun sejati, batang, dan akar, menempel diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup, memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat, menghasilkan mikrosporangium dan sporangium. Yang kedua, subdivisi Sphenopsida. Tumbuhan paku yang tergolong dalam spesies ini pada umumnya banyak hidup dan dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Tumbuhan paku ini memiliki ekor yang panjang pada tubuhnya. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang yang berbentuk tegak, menghasilkan spora yang berjenis heterospora. Pada bagian batang mengandung kadar silika yang tinggi dan di daerah rawa yang lembab.
Yang ketiga, subdivisi Pteropsida merupakan tumbuhan paku sejati yang sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis. Jenis tumbuhan yang satu ini mampu hidup dan tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki batang berbentuk tegak dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah. Yang kedua, menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Selanjutnya, spora yang dihasilkan berkumpul di bawah daun. Penyebaran spora untuk perkembangan biak menyebar melalui bantuan angin. Yang keempat, subdivisi Psilopsida. Tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Ada bulu-bulu halus yang menyelimuti, berakar serabut, halus atau sering disebut akar semu. Berfungsi juga sebagai penekat pada. Ciri-cirinya, yang pertama, hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Yang kedua, homospora. Yang ketiga, berdaun mikrofil serta batangnya berklorofil. Yang keempat, tidak mempunyai daun sejati. Contohnya yaitu Psilotum nodum. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang keempat, yaitu reproduksi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Reproduksi secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan tulang, daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gematogonium. 1. Siklus hidup tumbuhan paku homospora. A. Spora berkromosom haploid. Bila jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protalium atau gematofit yang haploid. B. Protalium membentuk alat kelamin jantan atau antedium dan betina atau archegonium yang haploid. C. Antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel dan archegonium menghasilkan ovum. D. Spermatozoid membuahi ovum di dalam archegonium dan menghasilkan zigot yang haploid. E. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi tumbuhan paku sporofit yang diploid. F. Sporofit atau tumbuhan paku dewasa menghasilkan sporofit atau daun menghasilkan spora. G. Sporofit memiliki sporangium. Di dalam sporangium terdapat sel induk spora. Berkromosom diploid, sel induk spora mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Selanjutnya, kita masuk ke indikator yang kelima, yaitu peranan tumbuhan paku. Pertama, bambu air atau Ecosystem Himalaya sebagai tanaman biasa adalah bisa dijadikan untuk bahan obat-obatan. Yang selanjutnya, suplir bisa mempercantik ruangan, sering digunakan untuk hiasan perkarangan rumah dengan cara menanam di dalam pot atau langsung di tanah. Selanjutnya, tumbuhan paku pedang sebagai bahan pembuatan obat cacing, dapat mengobati kanker perut, bahan bangunan di daerah-daerah tropis, dan bisa juga sebagai sayur-sayuran. Selanjutnya, semanggi air, daun dan sporokarpnya bisa dikonsumsi sebagai obat herbal. Selanjutnya, tumbuhan paku tanduk rusa sebagai obat-obatan penyakit gondok, obat bisul, menyuburkan kandungan, dan pereda nyeri haid. Selanjutnya, tumbuhan paku sarang burung
dapat digunakan untuk obat luka, memar, dan obat bengkak. Baiklah, sampai di sini video saya tentang materi PT Rhodophyta. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.